Assalamualaikum, good morning, selamat pagi, topi kuning menarik hati. Semoga harimu menyenangkan dan akal pikiranmu jernih selalu. Dengan kejernihan akal dan kebeningan hati, maka semua yang akan ada di bisnis saham akan nampak jelas. Nah, kejernihan akal dan kebeningan hati hanya bisa kita ciptakan dengan rasa syukur. Nah, dengan rasa syukur semuanya akan menjadi indah dan semua bisnis akan nampak terang. Nah, kata kuncinya sebelum pasar buka kita harus bikin trading plan. Nah, trading plan digunakan untuk mempertajam transaksi kita hari demi hari di pasar modal supaya kita bisa memanfaatkan cuan secara optimal. Nah, pagi ini kita akan bahas saham BBTN, Bank Tabungan Negara. Nah, kenapa Bank BBTN ini mempunyai dua keunggulan atau dua keuntungan dalam masa new normal ini atau normal yang dipaksa-paksakan yang sebenarnya adalah kurang normal atau abnormal. Nah, apa sih sebenarnya yang bisa atau akan mendorong kinerja BBTN ini lebih bagus? Yang pertama adalah tentang terbitnya Kepres tanggal 20 Mei kemarin tentang tapera. Meskipun belum diwujudkan, tapi Kepresnya sudah ada dan uang dari tapera tabungan untuk perumahan rakyat itu nanti BRI yang ditunjuk sebagai bank kustodiannya dulu, nanti yang nunjuk adalah BP, tapera dan kerjasama dengan OJK. Nah, lalu yang merealisasikan siapa? Yang mengeksekusi untuk mewujudkan perumahan subsidinya adalah Bank Tabungan Negara atau BBTN. Itu pertama. Yang kedua adalah dengan adanya kemarin dari statement dari Pak Menteri BUMN yaitu Pak Erik bahwa telah mengucurkan uang sebesar 30 triliun. Nah, 30 triliun itu adalah untuk mendorong atau supaya perekonomian itu berputar. Fokusnya terutama di UMKM atau perindustrian swasta pun yang intinya padat karya boleh memanfaatkan uang itu. Nah, uang 30 triliun itu secara probabilitasnya nanti akan dibagi pada 4 bank, yaitu Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, dan kemudian Bank BBTN. Yang jelas dari uang negara yang akan ditempatkan di Himbara, himpunan bank milik negara, maka akan memutar atau menggunakan uang ini 40%-nya akan digunakan untuk membangun perumahan bersubsidi. Nah, target BBTN tahun 2020 ini sekitar 18 sampai 20 triliun. Inilah yang akan mendorong kinerja Bank BTN untuk bertumbuh lebih baik lagi. Dana 30 triliun yang akan digelontorkan ke 4 bank yaitu Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, dan BBTN. Tentu yang paling bermanfaat itu bila ditempatkan pada BBTN. Kenapa? Karena cost of fund di BBTN ini paling tinggi yaitu 6,1%. Sedangkan untuk di Bank Mandiri 2,9, BNI 3,0 dan BBRI 3,5%. Nah, itu akan menjadi sesuatu yang kurang bermanfaat bila sebagian besar malah tidak ditempatkan di BBTN. Nah, kenapa? Karena yang seperti yang dikutip dari statement Bu Menteri bahwa nanti BBTN misalkan memakai uang ini maka akan mengembalikan berapa bunganya? Bunganya adalah 3,4%, asalnya dari 80% kali 4,25%. 4,25% itu apa? BI 7D
Corporate. Nah, itu ketemu harga 3,4%. Nah, dana yang dikelola pihak ketiga di PPTN itu juga jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank BPNI. Artinya secara prosentase itu sangat membantu dari kinerja BPTN nantinya. Nah, lalu bagaimana untuk fundamentalnya sebelumnya? Maka untuk fundamental analisis sebelumnya, teman-teman yang masih newbie atau bahkan lama perlu melihat analisa secara sederhana. Yang pertama kata kuncinya adalah di NPN-nya, yaitu Net Profit Margin. Hitungannya adalah seperti ini. Net Profit Margin ini untuk mengukur persentase laba bersih pada BPPTN terhadap penjualan bersihnya. Jadi semakin tinggi NPM atau Net Profit Margin semakin bagus. Kemudian secara umum bisa dikatakan NPM dikatakan baik itu juga lebih besar dari 12%. Kemudian untuk menetapkan bahwa NPM-nya BPTN ini bagus atau tidak, kita lihat laporan keuangannya di IDX. Kemudian kita lihat pula di ROE-nya, Return of Equity-nya. Maka kita lihat hitungannya seperti ini. Nah, ini sebenarnya untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan bermodal ekuitas yang sudah diinvestasikan pemegang saham. Nah, semakin tinggi ROE-nya itu semakin baik. ROE dikatakan itu baik bila lebih besar dari 18%. Nah, untuk ROE yang ada di BPTN tetap recek ulang di IDX-nya tentang total di laba tahunannya itu, maka terlihat laba tahunan berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik intensitas Indo, maka ketemu. Nah, setelah ketemu kita cek pula tentang total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada intensitas Indo. Nah, ketemu kan? Mau lihat pula tentang EPS-nya, earning per share. Apa sih fungsinya? Untuk mengukur jumlah laba bersih yang diperoleh per lembar saham yang beredar. Semakin tinggi EPS-nya tentu akan semakin bagus. Kalau kita rumuskan secara sederhana, maka IPS sama dengan laba bersih dibagi jumlah saham yang beredar. Nah, itu IPS-nya. Artinya jumlah saham yang beredar itu dapat pula dilihat di IDX-nya atau ringkasan yang tercatat di RTI juga bisa, atau di britama.com juga bisa. Maka dengan melihat ini pula dari laporan keuangan DIDEX itu tentang total laba BPTN tahun 2019 ini yang diatribusikan kepada pemilik intensitas Indo sebesar itu, dan jumlah saham yang beredar adalah sebesar itu. Nah, kemudian maka ketemulah IPS-nya. Nah, seperti itu teman-teman. Yang keempat adalah PER.
price to earning ratio. Nah, ini PER ini sebenarnya untuk mengukur hubungan harga saham dengan laba per lembar saham. Semakin tinggi PER, harga saham itu dinilai semakin mahal. Begitu pula ketika PER-nya semakin kecil dianggap semakin murah atau under value. Nah, secara umum harga saham dikatakan wajar jika PER-nya bernilai kurang dari 10. Nah, itu idealisnya bagi anak-anak yang ada di bangku akademisi. Mbah saya nggak pernah makan akademisi, tapi makannya nasi. Nah, maka kalau dihitung PER sama dengan harga saham dibagi earning per share atau EPS-nya. Kalau kita lihat dari data keuangan IDX, maka ketemu tadi dari harga sahamnya yang sudah dihitung tadi, ketemulah IPS-nya tadi, sehingga PER-nya BPTN di tahun 2019 adalah seperti itu. Kemudian pula kita cek lagi, karena itu ada 5 indikator. Kemudian lihat pula debt equity ratio atau hutangnya seperti apa. Nah, kalau sudah seperti itu, kelimanya seperti itu, nah kita bisa menyimpulkan sendiri seberapa layaknya atau harga wajar persepsi menurut kita. Nanti sesuai analisa itu berapa. Itu adalah indikator atau cara mengetahui secara fundamental atau secara teoritisnya bahwa perusahaan ini, BPTN ini dikatakan mahal atau murah. Itu untuk memutuskan kita membeli atau menjual. Nah, fundamental analisis ini cuma sebagian dari variabel dari keputusan untuk kita membeli. Kita juga perlu untuk menganalisa secara technical analisisnya. Nah, untuk melihat atau menganalisis technical analisisnya seperti apa? Kalau secara harian yang kita lihat adalah bagaimana harganya sesuai di chart itu, termasuk harganya sudah mendekati masih di support atau proses dari support menuju resist atau memang sudah mendekati resist. Nah, itu yang akan memutuskan bagaimana kita membagi keuangan kita di titik harga itu supaya keuntungannya bisa optimal. Itu kalau secara technical analisisnya. Kemudian secara harian kita bisa melihat transaksi antara broker itu, broker yang dominan seperti apa, kemudian cara foreign flow-nya seperti apa. Nah, biasanya kalau foreign outflow itu harganya cenderung turun, itu biasanya. Tapi ada pula seolah-olah bandar membuang atau big money itu membuang ke bawah, tapi keesokan harinya langsung mantap. Kalau lihat transaksinya, foreign flow-nya ya seperti itu. Kemarin memang ada terakhir ada beli foreign-nya, kemudian memang sebelum hari-hari sebelumnya 8 harian biasanya dia jual beli lagi kayak itu. Itu biasa, belum terlalu berpengaruh tentang kenaikan harga secara signifikan. Kemudian kalau kita lihat secara retailmologi, siapa yang sell, siapa yang beli, ya biasa saja. Di retail YP, CC, DX jual, kemudian YC, DX beli, kemudian MG beli. Nah, seperti itu. Nah, itu yang terjadi secara retail. Kita pun ya untuk pantas-pantas saja untuk melihatnya. Yang penting itu sikap kita. Bagaimana sikap kita dengan seperti itu, karena bisnis saham kata kuncinya tentang harga. Harga kita bisa masuk tepat di harga bawah dan menjualnya di harga atas. Kemudian area buy fast trade-nya ada di besok bisa spekulasi buy di 1130 atau di ARB-nya atau 1 tik di atas ARB juga bisa. Kalau antri dikasih, kalau nggak dikasih ya nggak apa-apa, antri besok Selasa aja karena pasarnya belum
sentimen positifnya belum begitu kuat. Kemudian spekulasi B1-nya di 1110, spekulasi 2 di 1065, spekulasi 3 di 1000. Nah, area buy santainya di 960, 920, 745 sampai 830, dan kita tahu supportnya ada di 720. Kemudian area sellnya ada di 1 ada 1275, TSL 2 di 1360, TSL 3 ada di 1440. Kalau kita pengen santai untuk ke depan, memang BPTN ini tentu akan kinerjanya akan baik dengan tadi dikucurkannya kebagian dari sebagian dari 30 triliun itu, karena bunganya yang didapat pinjaman pemerintah lebih murah dibandingkan dengan biaya dari pihak ketiga. Kalau dia dari pihak ketiga yang 6,1% itu, karena dapatnya 3,4%. Target swing kita memang di 9.950 sampai 2.000. Kalau kita lihat di GISE antara perbandingan antara pemegang sahamnya di pasar ini, antara investor asing dan investor lokal, perbandingannya ya kayak 2:3 lah. Investor lokal itu total saham yang dimiliki adalah 2.446.229.562. Nah, itu yang dimiliki oleh investor lokal. Kalau investor asingnya di 1.789.670.938 saham. Nah, itu sama seperti biasa. Kalau investor lokal terdiri dari asuransi, perusahaan, dana pensiun, bank, individual, reksadana, yayasan, dan lain-lain seperti yang tertera di tabel itu. Sekian. Saya Mbah Gisok Trik Cuan. Semoga hari-harimu penuh cuan.